Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa secara hybrid ya, sebenarnya nanti hybrid juga. Jadi ada pada masa kita akan tetap muka, juga ada yang namanya secara online ya. Selang-seling saja ya. Kita kondisional, tidak juga selalu murni dengan secara offline ya. Nah, mata kuliah kita selama 14 pertemuan ada tentang kaidah fikih atau kawaid-kawaid fikih ya. Nah, nanti kita akan bagi secara dua. Pertama, kaidah fikih dalam pendekatan eh, konsep dulu, nanti prakteknya ada di pertemuan selanjutnya, nanti pertemuan yang keberapa gitu ya. Nanti kitab yang kita ambil adalah kitab Qawaidul Fiqhiyah wa Bazuhaili ya. Kawaid yang kita akan terjemahkan nanti juga ada sebagai tugas akhir ya. Nah, kaidah fikih yang kita gunakan dalam konteks pembelajaran ada yang namanya konsep dulu tentang apa ini, apa itu teori, kemudian ada namanya nanti prakteknya. Ya, ada juga dalam bentuk prakteknya. Karena yang namanya fikih tidak terlepas dari bagaimana prakteknya, ya, prakteknya. Dan setiap kali pembelajaran ada yang namanya resum atau mencatat materi apa yang didapatkan pada hari ini, gitu ya. Jadi kalau belajar itu bukan hanya sekedar belajar, tapi juga mendapatkan apa yang bisa didapatkan ketika pembelajaran itu dimulai. Nah, maka saya lebih cenderung menggunakan pendekatan meresum atau mencatat apa yang telah disampaikan oleh saya atau nanti kawan-kawan di depan nanti ya. Ada dua referensi buku yang dijadikan sebagai pembahasan pertama kita. Pertama, buku Ajar Qawaid Fiqhiyah ini nanti akan saya share. Yang kedua, tentang ini kaidah fikih juga. Uh, Buku ini referensi utamanya Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Dan yang ketiga nanti kitab ya, kitab Qawaidul Fiqhiyah wa Bazuhaili juga nanti akan saya share. Kitab wa Bazuhaili yang khusus membahas tentang hukum keluarga. Ya, jadi fokus tentang kaidah-kaidah dalam hukum keluarga. Uh, Baik, ini untuk catatan perkuliahan kita ya. Pertama, capaian yang akan kita dapatkan dalam mata kuliah ini apa? Ya, jadi kalau kita itu belajar, kita harus tahu selama 14 kali pertemuan ini apa yang saya dapatkan dari mata kuliah ini, gitu ya. Atau selama 14 kali pertemuan, materi apa yang saya dapatkan, ya. Dan apa yang saya banggakan dari mata kuliah ini dibanding mata kuliah lain di prodi lain atau di fakultas lain atau universitas yang berbeda. Eh, Maka saya sebutkan saja dalam pendekatan hukum bahwa masalah dalam kaidah fikih itu tidak terlepas dari konsep hukum, ya, tidak terlepas dari konsep hukum di bidang fikih dan usul fikih, ya. Dan apa capaian Pia nanti? Pertama, tentu menguasai masalah kaidah fikih khususnya di bidang hukum keluarga. Ya, nanti ada ringkasannya dalam hukum keluarga bagaimana, ya. Yang kedua, mampu menjadi ahli hukum fikih dan usul fikih, ya. Dan ini juga menjadi catatan penting bagi kawan-kawan nanti ketika mempelajari materi ini, ya. Yang ketiga, mampu menjadi ahli hukum bidang kemasyarakatan, ya. Nah, ini juga menjadi capaian dalam kaidah fikih nantinya. Capaian mata kuliah, pertama memiliki pengetahuan tentang permasalahan fikih, ini umum. Pengetahuan tentang kaidah fikih dan usul fikih umum. Jadi ini semua prodi sama nih nanti. Baik konteksnya di hukum keluarga atau di hukum tata negara atau di perbanding mazhab atau di hukum ekonomi syariah. Karena konsepnya kaidah fikih itu ada bagian secara umum saja. Tapi kalau capaian prodi berbeda-beda ya.
Kemudian tentu kawan-kawan akan menghafal nanti, ya, menghafal kaidah-kaidah fikih yang bisa dikatakan ringkas saja, ya. Hafal kaidahnya, hafal terjemahannya, dan implementasinya. Ya. Yang keempat, mampu mengimplementasikan temuan hukum. Ya. Jadi setelah Pian nanti mulai perkuliahan, maka Pian akan mendapatkan namanya kaidah A, bagaimana implementasinya, kaidah B, bagaimana implementasinya, dan seterusnya. Yang kelima, menganalisis konsep hukum kontemporer. Nah, jadi yang bagian kelima ini lebih cenderung pada masalah kekinian. Ya, lagi sekarang lagi apa sih yang ramai misalnya? Ya, sekarang lagi membahas apa sih misalnya gitu, ya, dan seterusnya. Nah, maka apa sih yang kita bisa mulai dari mata kuliah ini? Pertama, merupakan ringkasan ya. Jadi mata kuliah ini ringkasan, ini tulisannya, ringkasan dari teori usul fikih dan fikih. Ini ringkasan. Ya. Kalau dulu kawan-kawan pernah belajar usul fikih detail, teori dan sebagainya, maka nanti ada yang namanya kaidah usul fikih. Tapi kita tidak membahas sepenuhnya, tapi bisa diimplementasikan dalam bentuk ringkasan teori dari usul fikih dan fikih hingga menjadi sebuah satu konsep hukum. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memudahkan menguasai kasus hukum. Jadi ketika kita sudah memahami, oh ternyata ini kaidahnya, tinggal kita praktekkan saja yang sudah ringkas. Ya. Nah, maka mau kada mau, kalau kita tidak hafal, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang mungkin diambil dari teori usul fikih dan fikih. Jadi ringkasannya, yang dipelajari di usul fikih dan di fikih itu dimunculkan sebuah kaidah kecil untuk memudahkan kita hafal, yang disebut dengan nanti kawaid ya. Nah itu. Maka kuliah ini merupakan bagian terpenting dalam penyelesaian kasus di masyarakat. Ya, jadi pada prakteknya nanti kawan-kawan akan diarahkan melihat bagaimana masyarakat itu pada prinsipnya ya hukum society-nya, bahwa hukum hidup mereka hidup sosial, ada muamalahnya juga, yang kebetulan ada berbagai masalah hukum yang mungkin bisa diselesaikan dengan cara yang mungkin sangat mudah dengan pendekatan kaidah fikih ya. Nah, itu. Nah, apa yang menjadi masalah nantinya bisa kita lihat juga di persoalan baru dalam bidang hukum fikih ya. Tentu pada isinya nanti kita melihat pengertian secara umum, sejarah kemunculan perkembangannya, identifikasi 5 kaidah pokok. Jadi ada nanti 5 kaidah pokok yang disepakati. Ya. Kemudian beberapa cabangnya dan penerapannya. Kemudian terakhir mempelajari mata kuliah juga diharapkan nantinya masih dapat menggunakan kaidah fikih sesuai dengan dalil hukum, fikih Islam dalam kehidupan sehari-hari agar mempermudah menyelesaikan permasalahan hukum. Nah, maka referensi utamanya adalah kitab Asbawan Nazair dan Qawaidul Fiqhiyah Ali Al-Nadawi. Ya, nanti saya berikan. Termasuk juga kaidah fikih Wabah Zuhairi. Ya, jadi ini referensi menggunakan kitab yang berbahasa Arab ya. Nah, maka pada prakteknya kawan-kawan nanti bisa dibaca teks Arabnya dan diterjemahkan juga nanti. Tapi itu nanti. Kita lebih fokus dulu di bagian utamanya ya, kajian utamanya. Baik. Nah, mata kuliah ini membahas tentang apa saja? Pertama, ya tentu artinya tentang pengertian pembukaan perkuliahan. Kemudian nanti kita akan membahas tentang qawaid fiqhiyah dari segi objek, tujuan dan manfaat, serta mempelajari kaidah fikih itu apa tujuannya. Ya. Dan bagaimana menggunakan kaidah tersebut. Nanti kita bahas juga ini.
Kemudian kita membahas tentang dasar hukum, ya. Kemudian juga akan membahas tentang kaidah, dawabit, nazariyah dalam Islam. Jadi ada yang namanya kaidah fiqhiyah, dawabit fiqhiyah, ada nazariyah fiqhiyah. Nah, kemudian kita akan membahas cabang asasiyahnya. Ada yang namanya nanti tentang masalah niat, ada yang masih, tapi ini fleksibel ya. Kalau sudah dalam praktek fleksibel, karena yang kita ambil nanti kitabnya, ya, kitabnya. Maka kita targetkan, kita akan menyelesaikan bacaan ini, ya, dalam pertemuan mungkin sampai satu, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 pertemuan mungkin udah selesai untuk buku ini ya. Tapi kayak mungkin bisa diringkas lagi nanti dalam bentuk 4 pertemuan saja nanti ya. Baik, kita lihat dulu di materi ini, di buku ini ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, mempelajari kaidah fikih pada hari ini akan mendapatkan satu mengetahui kaidah fikih dari sudut pengertian maknanya ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan gini ringkasnya. Ya. Kalau dulu fikih itu munculnya karena ada usul fikihnya, ya, maka kaidah fikih itu adalah penggabungan dari dua ini dalam bentuk sebuah kata-kata saja. Nah, contoh misalnya ketika kita ingin membuat menu masak merah atau kareh, maka usul fikihnya adalah kita membeli bahan-bahan yang berhubungan dengan bumbu kareh di pasar, mulai dari bawang merah, bawang putih, dan seluruhnya dibeli. Jika bumbunya itu tepat, maka jadilah fikihnya yaitu masak kareh. Bila bumbunya salah, maunya masak kareh, kenapa jadi bistik? Nah, itu berarti salah salah produk bumbunya. Ya, maka otomatis fikihnya juga akan keliru. Nah, kaidah fikihnya di mana? Kalau kaidah fikih adalah bumbu saset masak kareh. Tidak perlu pian mencari bumbu-bumbu yang sifatnya kecil, bawang merah, bawang putih, tapi langsung aja beli yang sasetan. Bumbu masak kareh, dah selesai. Maka ilustrasi yang demikian, bumbu masak kareh seperti kaidah fikih. Ringkasan dari usul fikih dan fikihnya untuk menjawab produk hukum yang ada di masyarakat. Ya. Tinggal gunakan kaidah fikih, misalnya al-umuru maqasidiha. Segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Maka semua permasalahan yang berhubungan dengan niat bisa menggunakan kaidah al-umuru maqasidiha. Ya. Yang kedua, memahami kaidah fikih dan kaidah usul. Nanti kita bahas mendeskripsikan faktor-faktor terbentuknya kaidah fikih secara komprehensif, kemudian kitab-kitab dan pentingnya mempelajari kaidah fikih. Ya, oke. Kaidah fikih lebih ringkasnya adalah kalau kita bisa definisikan hukmun kulliyun yantiqu bi ala juz'iyati. Menurut Imam Sayyuti dalam kitab Asbawan Nazair, kaidah fikih adalah hukum kulli atau menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya. Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan kaidah dengan qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Ketetapan yang kuli yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Nah, maka kalau kita definisikan lebih ringkasnya, kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagian yang juz'iyahnya atau bagian dalamnya. Nah, ini ringkasannya. Ya. Jadi kalau kita melihat kaidah fikih itu yang sangat luas sekali usul fikihnya diringkas menjadi sebuah produk hukum saja. Bumbu jadi. Nah, gitu ya ringkasnya. Nah, bumbu jadi inilah disebut dengan istilah kaidah fikih. Nah, kalau ini usul fikihnya. Nah, kaidah usul fikihnya muncullah nanti kaidah fikihnya. Ya. Baik.
Sementara fikih seperti yang kalian pahami sudah bahwa sifatnya adalah pembelajaran, pemahaman, yang sifat pemahaman itu adalah untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dalam sesuatu kejadian hukum yang menguntungkan atau yang merugikan. Maka definisi ini menurut Al-Bazuaidi lebih cepat dan Anda paling sering hafal adalah al-ilmu bil ahkam syariah al-amaliyah. Nah, al-amaliyahnya ya, al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal, kaidah perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih itu munculnya dari usul fikih juga. Jadi fikih munculnya dari usul fikih. Nah, baru nanti muncullah kaidah-kaidah hukum fikih yang diambil dari kitab Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada kias, dan definisi dari segala materi hukum usul fikih muncullah nanti hukum fikihnya. Nah, hukum fikihnya ini diringkas lagi nanti dalam bentuk kawaid fikihnya supaya memudahkan mencari celah atau hukum dengan cara menghafal atau paham dari kaidah-kaidah fikih. Baik. Nah, demikian maka karena sifatnya adalah furu cabang atau yang sifatnya nanti bagian-bagian dalam fikih, maka kaidah fikih lebih cenderung apa? Dasar-dasar yang berhubungan dengan kaidah hukum, ya. Nah, maka kalau kita bisa lihat hukum apa saja, Pak? Maka kategori ini termasuk ketentuan hukum fikih, ya, bukan ketentuan hukum usul fikih. Sebab meski bersifat umum, objek kajian kaidah fikih adalah perbuatan manusia. Jadi, yang kita ambil dalam kaidah fikih itu adalah apa? Kaidah yang diambil dari beberapa referensi hukum fikih yang menjadikan dia sebuah satu kalimat dan itu mudah dihafal sebagai dalil dasar sumber hukum dalam Islam. Ya. Contoh kaidahnya tidak ada pahala kecuali dengan niat. Nah, ini ketentuan dasar hukum awal bahwa jika kita ingin melakukan satu perbuatan hukum maka harus dimulai dengan niat. Misalnya sholat, puasa, zakat, tergantung nih niat. Jika niatnya zakat, jatuhlah zakat. Jika niatnya sedekah, jatuhlah sedekah. Jika niatnya infak, jatuhlah infak. Jika niatnya nazar, maka juga tergantung nih niat. Nah, itu nanti mengenai al-umuru maqasidihha kaidah fikihnya. Ya. Nah, maka ada hal-hal yang wajib pian hafal nanti, ya. Dihafalkan. Gampang aja, iya gampang kalau mau, ya. Tapi kalau kadang mau ya kalau hafal juga, ya. Dalam kaidah fikih terdapat persamaan perbedaan. Di samping itu juga ada perbedaan dari usul pertama. Ini catatannya. Kaidah fikih berupa hukum dan keputusannya bersifat keseluruhan. Namun dalam pelaksanaannya terkait dengan masalah-masalah terperinci dari masalah itu tersebut bersifat kulli, juz'i ya, bersifat juz'i dan sifatnya kulli. Kedua, kaidah fikih menjelaskan hukum-hukum syarak. Jadi sama bahwa kaidah fikih juga menjelaskan hukum-hukum syariat Islam. Yang ketiga, kaidah fikih menjelaskan tentang hukum-hukum yang umum, sedangkan usul fikih, kaidah usul fikih yang khusus ya. Jadi kalau kaidah fikih itu yang sifatnya umum, sedangkan kaidah usul fikih ilmu yang berkaitan dengan dalil umum, jadi dalilnya ya. Jadi gini ringkasnya, ya, ringkasnya gini. Ada yang namanya kaidah fikih, ada yang namanya kaidah usul. Kalau kaidah usul itu lebih cenderung pada dalil. Kalau kaidah fikih ini sebenarnya kepada pada masalah secara umum, ya, dalil umumnya. Nah, ringkasnya gitu aja, ya. Ini dalil khas, sudah khusus dalilnya nanti. Misalnya seseorang dikatakan mukallaf karena baliknya. Nah, berarti semua yang berhubungan dengan konteks dalil balik maka diambil dari pemahaman bahwa dia sudah memahami baik dan buruk mumayyiz, atau jika perempuan adalah mens dan jika laki-laki sudah konteksnya adalah uh, junub ya, teman di mimpi ya. Nah, pada prakteknya inilah yang disebut dengan kaidah usul fikih dan kaidah fikih. Jadi kalau kaidah fikih itu lebih cenderung produk hasilnya, sementara kaidah usul fikih itu lebih cenderung pada kenapa jadi muncul produk itu. Nah, jadi pertanyaannya kaifa, kayak apa? Sementara kaidah fikih adalah hasilnya. Misalnya bumbu jadi. Nah, ini paling ringkas nih. Ya. Sementara ini bumbu
bumbu dasar. Nah, apa saja tukar aja tuh, ada bawang merah, bawang putih, ada ketumbar, jahe, kunyit, sebagainya dikumpulkan, mencari sebuah ringkasan, nanti diringkas jadi kaidah usul fikih. Nah, mirip dengan fikih usul fikih. Diringkas nanti dalil ijma, dalil kias, dalil estesan, diringkas ya. Nah, jadi tentu saling melengkapi ya. Ya, bukan salah, bukan malah sebaliknya gitu ya. Baik. Yang selanjutnya adalah faktor terbentuknya kaidah fikih. Dalam kitab Asbah wan Nazair, ini kalau di pesantren ini dibaca biasanya ya, kitab-kitab Asbah wan Nazair ya. Bahwa pahamilah benar-benar masalah yang engkau hadapi, yang mana hukum-hukumnya engkau tidak temui di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketahuilah persamaan sebanding dengan jalan menuju arah yang berbeda dari sekalian sementara. Satu, faktor mujtahid dan ulama. Jadi kita perlu tahu faktor-faktor terbentuknya kaidah fikih ya. Pertama, ada faktor mujtahid dan ulama. Ya. Golongan ini berperan menggunakan akal pikiran berdasarkan ilmu daripada sumber perundangan serta dengan konsep syariat. Ya. Justru itulah para mujtahid berusaha untuk berijtihad, untuk memahami nas-nas dan mempraktekkan kaidah-kaidah umum tersebut sebagai contoh, sebagai masalah furu yang baru senantiasa muncul sebagai contoh melalui konsep kias, istihsan, uruf sebagai sumber lainnya. Ya, jadi munculnya ulama-ulama atau mujtahid yang membuatkan kaidah fikih untuk mempermudah dalam penelaahannya. Ya. Yang kedua, faktor kemunculan kaidah ini dijelaskan sejarah ya. Jadi karena memang antara lain membentuk yang merangkumi berbagai masalah, ada nas yang mutlak yang mana menggunakan pendapat-pendapat umum untuk mengkayatnya. Ya, jadi kaidah fikih ini juga muncul karena memang banyak sekali generasi-generasi yang ingin meringkas atau mempermudah hukum yang fleksibel yang terjadi sedang di masyarakat atau yang akan terjadi nantinya. Maka dibikinlah ringkasan-ringkasan agar mempermudah dalam mengingatnya. Ya. Nah, maka referensi dalam kitab-kitab fikih Usul Karhi ini dalam kitab fikih mazhab Hanafi ya, Asma Nazair karena Ibnu Jaim ya, Majmul Haqaiq juga ya. Uh, ini sudah kita bahas. Qawaidul Ahkam fil Masail Anam ini karena Izzni Abdul Salam juga dulu semalam pernah sempat saya ringkas, tapi nanti ada nanti untuk tugas akhirnya itu adalah menerjemahkan teks kaidah Arab ini ke bahasa Indonesia, kemudian mengimplementasikannya bagaimana ya, atau mencari contoh yang sesuai dengan kaidah ini dari contoh yang sudah ditawarkan. Nah, jadi nanti karena ada kitabnya kita terjemahkan dengan tugas masing-masing, kemudian mempraktekkannya ya, masing-masing mempraktekkannya. Nah, Asbahun Nazair ini juga masyhur ya. Majmu' Mazhab ya Qawaidul Mazhab Abu Abi Sa'alah juga masyhur, Asbahun Nazair kayak Tajuddin Ibnu Suki juga masyhur. Kemudian ini yang paling acak dipakai Asbahun Nazair karya Imam Asyuti ya. Nah, manfaatnya apa Pak? Ketika kita mempelajari kaidah fikih ini, tentu kita akan mengetahui hakikat dari fikih tersebut, objek pembahasannya, cara pengambilan hukum fikihnya, dan rahasia yang menjadi terampil dalam memahami fikih ya. Jadi ringkasnya kaidah fikih itu untuk mencarikan bentuk filosofi yang rasional. Kenapa jadi seperti itu dasar hukumnya dan apa penyebab hukumnya, maka dirasionalkan dalam bentuk kaidah fikih ya. Kedua, memperhatikan akan lebih mudah menetapkan hukum. Yang ketiga, mempelajari hukum fikih lebih arif dalam menerapkan materi-materi yang berbeda. Yang keempat, menguasai kaidah-kaidah fikih. Yang kelima, memberikan solusi. Yang keenam, dapat melihat bagaimana kaidah fikih itu diterapkan di masyarakat nantinya. Ya. Nah, maka kita perlu memahami apa itu kaidah fikih, memahami hukum persamaan dan perbedaan usul fikihnya,
kemudian faktor yang menyebabkan dalam munculnya kaidah usul fikih dan kaidah fikih ya. Nah, ini kitab-kitabnya, kemudian nanti kitabnya akan saya share juga dalam bentuk PDF ya, mungkin kawan-kawan nanti memprint boleh atau difotokopi juga boleh. Kitab itu akan kita artikan di kelas nanti ya. Tapi itu pertemuan yang kelima atau ketujuh nanti prakteknya. Tapi untuk pertama ini lebih cenderung pada teori dan konsep dulu ya, teori dan konsep. Nah, silahkan tugas latihan kawan-kawan meresum dari pertanyaan ini ya. Nomor satu, jelaskan pengertian kaidah fikih secara bahasa maupun istilah. Kedua, pengertian kaidah fikih ya, bahasa dan istilah. Ketiga, persamaan dan perbedaan, fakta terbentuknya ya. Nomor 4. Kemudian nomor 5, alasan menjadi dasar mujtahid dalam membuat kaidah fikih. Kemudian nomor 6 tidak usah. Dan nomor 10. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 sampai 5 dan nomor 10. Silakan nanti pian-pian dituliskan di dalam bahasa di dalam resumen masing-masing buku tulis masing-masing ya, buku tulis masing-masing ya, jangan diketik ya. Referensinya boleh Anda ulang ke atas kembali materi-materi yang tadi dibahas, dan usahakan jangan plagiat dengan buku ini. Boleh bikin karangan sendiri, bikin mengarang sendiri, atau bikin bagan sendiri ringkas-ringkasannya ya. Misalnya tugas kayak fikih pakai saya mau bikin gambar aja Pak, silahkan, tidak apa-apa. Misalnya Anda ingin bahas kaidah gini pakai garis gitu kan, satu, atau ada lagi ada fikih, ada garis, ini adalah ini adalah ini, terjemahan ini menjadi sebuah ini namanya kaidah fikih. Silakan Anda bikin kreatif dalam membuat resuman materi Anda gitu ya. Demikian untuk materi hari ini, pengantar, pembukaan, perkuliahan. Nanti minggu depan kita akan sudah membagi materi apa saja yang akan kawan-kawan resum dari buku ini. Nanti akan kita share juga ke kawan-kawan. Kemudian PPT-nya, cukup PPT aja nanti minggu depan atau sebagainya. PPT dari resuman. Jadi kawan-kawan mungkin nanti bisa berbagi tim lah ya, berbagi tim. Nanti siapa ya ketuanya di sini ya? Bentar saya cek dulu. Bentar. Terakhir yang mau WA saya Rini. Rini ya. Nah, Rini silahkan nanti Anda koordinasikan Rini Hernayanti ya, Rini Hernayanti untuk 40 orang peserta ini dibagi dua untuk masuknya juga sama. Jadi kita tidak masuk seluruhnya ya. Karena kadang mungkin 40 orang satu lokal bagi saya ya, tapi bagi yang lain mungkin boleh. Bagi saya tidak, bagi saya bagi dua. Jadi untuk yang offline nanti dibagi 20 orang, nanti sisanya yang online. Minggu depan gantian ya. Jadi tugasnya saudari Rini ya, Rini aja kali ya. Rini pertama bikin 20 absen bagi dua, 20 absen. Yang kedua, bikinkan kelompoknya, misalnya 40 orang itu dibagi mungkin dalam bentuk per satu orangnya 3 kali ya. 10, 4 bagi 10, 40. 4 orang. 4 sampai 5 orang per kelompoknya untuk membuat PPT nanti. Tidak pakai makalah ya, tidak ada makalah-makalahan, kita lebih cenderung pada PPT saja nanti. Ya, jadi materinya lebih cenderung kawan-kawan menjelaskan di depan nanti apa yang nanti akan saya berikan materinya. Ya, jadi PPT saja, tidak membuat makalah, tidak ada. Membuat resuman saja intinya, membuat resuman dari materi yang akan nanti kita bagikan. Jadi syaratnya yang bertim 4 sampai 5 orang ini membaca dulu. Dia membaca lebih awal, kemudian setelah itu baru dia
membuat resumen PPT-nya. Dan nanti dijelaskan di depan kelas kawan-kawan. Tidak membaca PPT tapi menjelaskan. Seperti halnya seorang dosen menjelaskan di depan. Bagaimana cara menjelaskan yang baik, Pak? Tentu Anda harus paham dulu materi yang Anda tulis, ya. Gitu. Nah, kemudian kalau ini fleksibel ya, 20-20. Kita lihat dulu nanti. Kalau memang efisien, 40 langsung masuk, boleh. Nanti kita lihat kalau memang tidak efisien, kita bagi dua. Ya, jadi 20 absen hadir, 20 online dulu. Nah, nanti mungkin ada yang merekamkan materi di kelas sambil saya menyampaikan. Juga ada mungkin Google Meet atau nanti bagaimana solusinya. Nanti kita lihat prakteknya lah minggu depan ya. Kemudian untuk penilaian tentu ada yang namanya UTS dan UAS ya. Ada UTS, ada UAS dan ada namanya tugas akhir. Tugas akhir ini nanti per orang, individu ya, tidak ada kelompok lagi. Nah, di UTS dan UAS ini tentu ada yang namanya hafalan. Artinya tidak mungkin kawan-kawan menjawab di UAS atau UTS itu kalau tidak hafal kaidah fikihnya nanti. Dan ujiannya tertulis meskipun mirip-mirip dengan ujian lisan. Karena saya akan tanya kaidah fikihnya apa, kaidah fikihnya apa ya, nanti kita lihat bisa jadi UTS dalam bentuk tertulis, bisa juga nanti eh, lisan. Tapi biasanya dulu-dulu ya, dulu-dulu itu kalau UTS itu seperti biasa tertulis dulu, nanti di UAS di ujian akhir itu ada namanya bagi dua, ada ujian yang sifatnya lisan, ada yang ujiannya sifatnya tertulis ya. Nah, tapi kita lihat nanti, karena soalnya di bagian UAS itu biasanya praktek, lebih banyak praktek dibanding teori. Kalau TS lebih banyak teori materinya, karena seperti kayak sejarah, perkembangan, manfaat, pemahaman, kaidah-kaidah yang lima, kewajiban dan sebagainya, itu yang lebih cenderung pada UTS. Tapi kalau di UAS itu lebih pada praktek. Bagaimana kita bisa mempraktekkan sebuah kaidah fikih kalau tidak hafal kaidahnya itu sendiri? Maka wajib kawan-kawan menghafal dari kaidah tersebut ya. Nah, demikian dulu cukup untuk materi ini karena memang 2 SKS 1 jam setengah ya. Silakan pian lihat dulu di materi ini. Kemudian untuk absensi nanti dulu saya tidak mau absen dulu sementara hari ini, tapi saya akan melihat dari hasil yang pian sudah resum untuk hari ini untuk minggu depan. Jadi sekalian saya minggu depan saya akan lihat hasilnya di kelas. Resuman Anda sudah selesai atau belum ya. Demikian ya, mungkin bisa kawan-kawan lihat. Ini mungkin saya akan upload di kanal YouTube dulu untuk memudahkan dalam materi hari ini. Silahkan pian-pian di like ya, like, komen. Komen itu menunjukkan bahwa pian hadir. Apa komennya? Jangan Pak saya hadir, jangan gitu. Komennya adalah apa yang Anda dapatkan di materi ini. Misalnya kaidah fikih adalah ini. Manfaat kaidah fikih ada ini. Di waktu yang dari jam 2 sampai jam setengah 4. Jatahnya di waktu itu. Jadi kalau Anda komen di luar waktu itu berarti Anda tidak hadir gitu aja kesimpulannya ya. Dan yang kedua, jangan memberikan apa data-data yang penting di komentar dan sebagainya ya. Cukup menjelaskan yang penting kok ya, asal namanya di YouTube Anda jelas nama Anda. Tapi kalau Anda pokoknya nama yang lain silakan aja. Nama saya misalnya Rini, jangan pakai lengkap namanya, Rini aja. Rini uh, berkomentar bahwa uh, secara umum kaidah fikih ini bisa memberikan pemahaman bahwa cara ringkas memahami produk fikih dengan hafal atau dengan cara memaknai kaidah fikih. Dah selesai. Itu namanya komentar. Jangan bertanya. Ya, kalau bertanya nanti minggu depan kita akan bahas ya. Jangan lupa di subscribe juga. Wes, subscribe modelnya. Subscribe ya, di apa istilahnya, diikuti untuk materi hari ini. Ya nanti karena kita lihat kondisi minggu depan, jika 40 ini memungkinkan kita masuk, tapi kalau tidak memungkinkan saya lihat ruangannya tidak mencukupi untuk 40 yang berjarang. Tapi kalau Baparakan kawah. Ya, tadi saya sudah cek ada beberapa tempat di lokal-lokal yang mungkin kebetulan kita lokalnya yang kebetulan AC-nya lagi mati, ya itu juga perlu jadi pedoman juga. Ya, nanti kita lihat kondisinya dulu lah. Yang penting hari ini bisa secara umum dulu, secara daring dulu ya. Demikian kawan-kawan, silakan jika ada pertanyaan nanti disimpan, dicatat dulu di resumen, nanti minggu depan akan kita bahas kembali ya. Demikian hadanallahu ya kaum ajma'in, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.